Halo guys, selamat datang kembali di Films Indo Explain. Film ini dibuka dengan beberapa agen rahasia pemerintah yang dipimpin oleh Sersan George, yang tampaknya sedang menjalankan semacam misi perburuan mutan. Mereka tiba di sebuah gedung organisasi tempat mereka mendekati seorang pria bernama Joseph, yang bekerja di sana sebagai petugas kebersihan. Ternyata Joseph adalah salah satu manusia yang telah mengalami rekayasa genetika, yang memiliki kemampuan supranatural. George memperkenalkan dirinya dan mengaku mengetahui identitas asli Joseph. Ia meminta Joseph untuk menemani mereka, tetapi Joseph menegaskan bahwa ia tidak melakukan kesalahan apapun. Ketika para agen menolak untuk mendengarkan permohonannya, Joseph melemparkan kain pelnya ke arah mereka dan melarikan diri dari tempat kejadian. Para agen mengejarnya dan akhirnya menyudutkannya di dalam unit penyimpanan. Mereka mengeluarkan senjata canggih mereka untuk menangkapnya. Tetapi Joseph menggunakan kekuatannya untuk melompat ke atap untuk melarikan diri. Namun, usahanya terbukti sia-sia karena ada agen penembak jitu dan pesawat nirawak yang siap melacaknya. Selanjutnya, para agen melumpuhkannya dengan taser canggih, memberikan obat penenang, dan membawanya kembali ke fasilitas rahasia mereka yang disebut SYSA. Kemudian di markas SYSA, George didekati oleh Kapten William, yang memberitahu George bahwa manusia yang telah disempurnakan ini sangat berbahaya karena mereka mampu melakukan pembunuhan sewenang-wenang. Ketika George memberitahu bahwa Joseph hanya mencoba melarikan diri, sang kapten menegaskan bahwa beberapa dari mereka menipu dan menasihatinya untuk berhati-hati. William juga menyebutkan seorang pria yang telah disempurnakan yang sulit ditangkap yang telah membunuh kaumnya sendiri, tetapi mereka tidak memiliki petunjuk apapun tentangnya. Di adegan berikutnya, kita diperkenalkan pada manusia yang telah disempurnakan lainnya, Anna, yang terlihat bekerja di bengkel mobil. Pemilik bengkel, Denny adalah pria baik hati, yang telah mencoba mendapatkan paspor palsu untuk Anna sehingga dia dapat melarikan diri ke Cina. Suatu hari, mereka dikunjungi oleh seorang gangster lokal bernama Marco dan anak buahnya, yang telah bekerja sama dengan Denny untuk mendapatkan dokumen palsu. Namun, keadaan menjadi kacau ketika Marco menuntut lebih banyak uang. Ketika Denny menolak untuk menurut, Marco memerintahkan anak buahnya untuk memukulinya. Hal ini membuat Anna marah, yang kemudian menggunakan kekuatan supernya untuk mengalahkan semua gangster dalam waktu singkat. Di tengah kekacauan itu, Denny tertembak hingga tewas, mendorong Anna untuk menelepon 911 untuk meminta bantuan. Setelah itu, ia mengambil paspor palsunya dan melarikan diri dari tempat kejadian. George dan timnya mencegat panggilan darurat itu dan mulai melacaknya menggunakan perangkat canggih mereka yang menyerupai jam tangan. Anna bersepeda kembali ke mobil van tempat ia menginap. Saat bersiap untuk pergi, ia didekati oleh orang asing, yang mengaku bahwa ia ada di sana untuk menolongnya. Namun, Anna tidak mempercayainya dan mendorongnya dengan kekuatannya sebelum pergi. Tanpa sepengetahuannya, ia dikejar oleh agen pemerintah dengan kendaraan lain. Setelah mengemudi beberapa saat, Anna akhirnya merasakan pengejaran itu, jadi ia segera mengubah arahnya, mengemudi melalui jalan yang sempit. Meskipun demikian, para agen terus melacaknya dengan pesawat nirawak mereka. Tiba-tiba, ada ledakan energi yang mematikan semua perangkat pelacak mereka, termasuk truk Anna. Para agen bereaksi cepat dan bergegas menuju lokasi terakhirnya yang diketahui. Mereka segera mengepung mobil van-nya dan memerintahkannya untuk menyerahkan diri. Anna melangkah keluar dan berlutut di tanah. Sama seperti Joseph, dia juga mencoba membuktikan ketidakbersalahannya, dengan mengklaim bahwa dia tidak menyakiti siapapun, tetapi para agen tidak mendengarkan. Mereka mulai menyetrumnya dengan pistol taser mereka, yang sangat mengganggunya. Ini meningkatkan amarahnya, jadi dia melempar mereka semua dengan medan gaya. Anna kemudian masuk ke dalam gudang yang ditinggalkan, diikuti oleh George. Memilih saat yang tepat, dia menyergapnya dan pertengkaran fisik terjadi di antara keduanya. George menggunakan granat kejut untuk menghalangi penglihatannya dan menyetrumnya. Tetapi ketika dia akan menyuntiknya dengan obat penenang, manusia lain yang ditingkatkan, David muncul dari belakang dan menjatuhkannya. Di adegan berikutnya, David membawa keduanya ke tempat yang aman di mana dia mengikat George ke kursi. Dia kemudian membangunkannya dan mendesaknya untuk membocorkan keberadaan orang-orang lain yang ditingkatkan yang ditangkap. Ketika sersan itu menolak memberikan informasi apapun, David bersiap untuk membunuhnya. Tepat sebelum situasi memanas, Anna turun tangan, menegaskan bahwa pembunuhan sewenang-wenang tidak dapat dibenarkan. David mendengarkannya dan memberi George waktu hingga pagi untuk membocorkan informasi tersebut. Ia kemudian pergi, meninggalkan keduanya sendirian.
Setelah itu, Anna menanyakan alasan mengapa George memburunya. Dan George menjawab bahwa orang-orang yang telah ditingkatkan itu berbahaya. George juga mengatakan bahwa ia telah membaca berkas Anna, mengungkap sejarah Anna dalam membunuh banyak orang, termasuk orang tua dan terapisnya. Pada titik ini, Anna mengungkapkan kebenaran. Ia diambil dari orang tuanya saat berusia 4 tahun dan bahkan tidak tahu siapa mereka. Setelah itu, ia diadopsi oleh organisasi pemerintah bernama SYSA yang melakukan eksperimen padanya dan melatihnya untuk menjadi pembunuh. Mereka mengancam akan membunuhnya jika ia tidak mematuhi perintah mereka. Anna selanjutnya mengungkapkan alasan mengapa terapisnya meninggal. Terapis tersebut memberinya nama alih-alih memanggilnya dengan nomor yang ditentukan. Jadi para petinggi mengeksekusinya karena telah memanusiakannya. Setelah mendengar semua ini, George menyadari bahwa ia belum diberitahu kebenaran sepenuhnya tentang program yang sedang ia garap. Keesokan paginya, David, di ruang pemantauannya, mendeteksi kedatangan agen pemerintah. Akibatnya, ia pun memutuskan untuk menghadapi mereka sendirian. Tak lama kemudian, perkelahian sengit terjadi antara kedua belah pihak. Di tengah perkelahian itu, para agen berhasil menyetrumnya dan memberinya obat penenang. Tetapi David tetap tidak terpengaruh. Ia mengalahkan semua agen kecuali seorang petugas bernama Scott, yang berhasil melarikan diri kembali ke markas. Sementara itu, George mencoba meyakinkan Anna bahwa David mungkin berbahaya, mencurigainya sebagai orang yang membunuh kaumnya sendiri. Diskusi mereka tiba-tiba terganggu oleh Joseph, yang kini memiliki alat merah yang berkedip di lehernya. Ia masuk ke dalam rumah dan mulai menyerang Anna. Saat keduanya berkelahi, George berhasil melepaskan ikatannya dan kemudian menyuntikkan obat penenang kepada Joseph. Sersan itu terkejut karena ia diberitahu bahwa Joseph akan disingkirkan dari fasilitas itu. Anna kemudian mengungkapkan bahwa perangkat merah yang berkedip itu adalah alat pemrograman ulang yang digunakan oleh SYSA untuk mengendalikan orang-orang yang telah ditingkatkan, mengubah mereka menjadi senjata yang tidak disengaja. Pengungkapan ini akhirnya meyakinkan George bahwa ia telah ditipu oleh organisasinya. Dan ia kini memutuskan untuk membantu Anna. Di adegan berikutnya, mereka menaiki mobil salju dan berhasil mencapai jalan utama. Di sana, mereka didekati oleh orang asing yang sama, yang kembali menawarkan bantuan kepada Anna. Orang itu enggan mempercayai George, tetapi Anna berhasil meyakinkannya bahwa ia ada di pihak mereka. Ia kemudian mengantar mereka berdua ke rumah rahasianya di mana mereka bertemu dengan orang lain yang telah ditingkatkan, Lou. Orang asing itu juga memperkenalkan dirinya sebagai Ellie, yang dulu bekerja untuk SYSA sebagai analis. Namun, ia tidak tahu bahwa organisasi itu sebenarnya sedang bereksperimen pada manusia dan ia baru mengetahuinya ketika fasilitas itu diserang oleh David. Saat mereka berbincang, Ellie mengungkap upaya SYSA untuk menciptakan serum super dan mengakses dimensi lain dengan energi tak terbatas. Namun, untuk memanfaatkan energi ini, mereka perlu mencapai sumbernya yang tidak lain adalah David. Di sini, terungkap bahwa David bukanlah manusia sungguhan, melainkan makhluk interdimensional yang tidak menua maupun mati. Ketika SYSA menyerap energinya untuk menyuntikkannya ke manusia, David kehilangan kemampuannya untuk kembali ke dimensinya. Sejak saat itu, ia telah melacak semua manusia yang telah ditingkatkan dan menyerap kembali energinya, membunuh mereka dalam prosesnya. Begitu ia mendapatkan kembali kekuatan penuhnya, ia dapat membuka portal untuk kembali ke rumah. Menurut Ellie, satu-satunya cara untuk membunuh David adalah dengan melemahkannya hingga ia tidak dapat meregenerasi dirinya sendiri dan kemudian memberikan pukulan terakhir. Berbekal pengetahuan ini, George memutuskan untuk kembali ke markas besar dan mengumpulkan timnya, bersama dengan beberapa senjata canggih, untuk menghilangkan ancaman tersebut. Namun sebelum ia dapat pergi, David muncul di pintu dan membunuh Ellie. Lou kemudian memerintahkan George dan Anna untuk melarikan diri, sementara dia memutuskan untuk tetap tinggal dan melawan David. Setelah beberapa menit pertarungan sengit, David mengalahkan Lou dan menyerap energinya. Sementara itu, George dan Anna mencoba melarikan diri dengan mobil, tetapi David menangkap mereka tepat pada waktunya. Dia melempar Anna dan menjatuhkan wadah besar padanya. Setelah ini, dia melanjutkan untuk menyerap energinya. Tetapi George menghentikannya. Dia meneruskan sebuah kesepakatan. Dia akan membawa David ke tempat di mana semua orang yang telah ditingkatkan yang ditangkap disimpan. Tetapi hanya jika dia mengampuni Anna. David menerima kesepakatan itu dan keduanya melaju menuju fasilitas rahasia pemerintah. Anna, yang masih berada di bawah wadah, mengerahkan seluruh kekuatannya untuk keluar dari sana. Dalam perjalanan,
George bertanya kepada David tentang motifnya, yang kemudian dijawab bahwa dia perlu kembali ke dimensinya. Lebih jauh, dia mengungkapkan rasa jijiknya terhadap dimensi saat ini, dan dia mengasihani manusia karena tinggal di tempat seperti neraka ini. Saat David berbicara, George perlahan mengambil taser dari kendaraan dan mendorongnya keluar dari mobil sebelum pergi. Sersan itu kemudian tiba di markas besar untuk memperingatkan tim tentang ancaman yang akan terjadi. Namun, dia dihentikan di pintu masuk dan diborgol sebelum membawanya ke Kapten Williams. Dia memberitahu Kapten tentang niat David dan bagaimana mereka harus bekerja sama untuk menetralkan ancaman tersebut. Terlepas dari itu, Kapten Williams sadar bahwa dia telah membantu orang-orang yang telah ditingkatkan, yang bertentangan dengan protokol mereka, jadi dia tidak percaya padanya. Kapten itu juga mengungkapkan beberapa orang yang telah ditingkatkan yang telah diprogram ulang, yang ingin dia gunakan sebagai senjata untuk menghadapi David. George mencoba menjelaskan bahwa David akan menyerap semua energi dari mereka, yang hanya akan membuatnya lebih kuat. Namun, Kapten yang tidak gentar itu tidak mendengarkannya dan menguncinya di dalam sel. Tiba-tiba, alarm berbunyi dan kamera keamanan memperlihatkan David, yang melumpuhkan semua penjaga di pintu masuk. Williams kemudian mengirim 3 orang manusia yang telah ditingkatkan untuk mengejarnya, tetapi mereka tidak sebanding dengan David yang tangguh. Setelah menaklukkan semua orang yang menghalangi jalannya, ia berhasil mencapai Williams dan langsung membunuhnya. Ia kemudian berbalik ke George dan mengatakan kepadanya bahwa Anna akan menderita karena dirinya. Tepat saat itu, Anna muncul dan menantangnya untuk mencoba membuatnya menderita. Keduanya terlibat dalam perkelahian yang sengit, sementara George melanjutkan usahanya untuk keluar dari sel. David, yang telah menjadi jauh lebih kuat, mampu bertahan dari semua serangan Anna dan mulai memukulinya dengan hebat. Akhirnya, ia menjatuhkan Anna dan melanjutkan serangan terakhirnya. Namun tepat saat itu, petugas Scott muncul dari belakang dan menembaknya dengan senapan. Marah, David berbalik dan memberikan pukulan yang kuat, merobek bagian dalam tubuhnya. Pada saat yang sama, George membebaskan diri dan melancarkan serangannya ke penjahat itu, tetapi ia segera dikalahkan. David kemudian menghabisinya tetapi Anna menyerangnya dari belakang, melanjutkan pertarungan sengit mereka. Sementara itu, George yang terluka mengambil perangkat kapten dan menggunakannya untuk membuka semua pintu sel. Ia kemudian merangkak menuju sebuah tombol dan memicunya untuk melepaskan gas yang perlahan-lahan menonaktifkan semua kekuatan super. Kini tanpa tenaga lagi, David melemah dan mulai merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Anna memanfaatkan kesempatan ini untuk memukulinya, hingga akhirnya menjatuhkannya ke lantai. Anna mengambil pistol untuk menghabisinya sekali dan untuk selamanya. Dalam kondisi lemahnya, David memohon belas kasihan, memohon Anna untuk tidak membunuhnya. Saat Anna ragu-ragu, George mengambil pistol dari Anna dan menembaknya tanpa berpikir 2 kali. Adegan kemudian beralih ke 4 bulan kemudian, dan kita melihat Anna menjalani kehidupan sederhana sebagai seorang mekanik. Suatu hari, ia bertemu George, yang memberinya informasi tentang semua manusia yang telah disempurnakan, mendesaknya untuk membantu mereka menjalani kehidupan normal juga. Di adegan terakhir, kita melihat pemuda lain yang telah disempurnakan menjalani rutinitas hariannya. Saat ia bersiap untuk bekerja, ia mendengar bunyi bel di pintu dan pergi untuk membukanya. Tidak lain adalah David, yang mengatakan bahwa ia datang untuk mengambil sesuatu yang menjadi miliknya. Terima kasih telah menonton dan silakan like dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak video.